Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Puan Maharani buka BIMTEK, tekankan kader jaga soliditas dan kawal program pemerintah. Dea, si anak nelayan, raih prestasi nasional hingga diterima di ITB. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Madi Sukadan Karang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Ketua Bidang Politik DPP PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR RI, Puan Maharani, membuka bimbingan teknis BIMTEK PDI Perjuangan yang berlangsung di Demeru, Sanur, Denpasar. BIMTEK diikuti 3.204 kader PDI Perjuangan yang duduk di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Puan Maharani tekankan kader jaga soliditas dan kawal program pemerintah. BIMTEK ini dihadiri oleh seluruh kader PDIP yang duduk di legislatif baik di DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Selesai membuka BIMTEK, Puan Maharani mengatakan kehadirannya di BIMTEK mewakili Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk membuka BIMTEK PDIP. Pada pembukaan ini, kepada kader tergabung fraksi PDIP periode 2024-2029, ada beberapa penekanan yang disampaikan, diantaranya bagaimana ke depan seluruh kader bisa menyatukan visi dan misi, bisa menjalankan soliditas partai, dan bisa bersama-sama menjalankan program-program pemerintah yang sudah akan mulai turun supaya bisa diawasi, sehingga programnya bisa tepat sasaran. Bagaimana soliditas partai bisa dijaga dan mengawasi anggaran dari program pemerintah bisa tepat sasaran. Ditanya terkait kapan Rakernas PDIP digelar, ia mengatakan akan dibahas seusai BIMTEK. BIMTEK akan ditutup Rabu malam, rencananya akan dihadiri oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bagaimana soliditas partai bisa tetap terjaga dan mengawasi anggaran dan program pemerintah bisa nantinya memang Bu, infonya setelah BIMTEK katanya ada kongres atau pembahasan? Insya Allah BIMTEK ditutup nanti malam. Kalau kongresnya akan dilanjutkan di Bali juga? Belum tahu. Ya mungkin kita tunggu arahan selanjutnya. Bu, untuk kongres Agustus itu tanggal berapa ya, Pak? Kalau Agustusnya udah ditawain tanggalnya berapa? Secepatnya Insya Allah. Tapi itu bulan Agustus ya? Tapi tetap di bulan Agustus. Insya Allah nanti setelah BIMTEK kita baru akan ada kabar. Dan di Bali, Bu, lokasinya, Bu? Insya Allah. Ya, makasih ya. Cukup. Sementara itu, anggota DPRD Provinsi Bali Ketut Suryadi alias Boping mengungkapkan bahwa dalam pembukaan BIMTEK, Puan Maharani menugaskan kepada seluruh kader untuk mulai introspeksi diri, jangan sampai terjebak pada kegaduhan politik yang terjadi dan menjaga soliditas partai. Dan soliditas, lebih menjaga soliditas. Ada membahas tentang Rakernas? Oh enggak ada. Pesan Ibu Puan selaku Ketua Bidang Politik hanya itu. Kita menjaga soliditas, introspeksi diri, evaluasi diri, mengurai kesalahan kemarin agar tidak terulang menyongsong pemilu 2029, itu aja, Pak. Lebih lanjut, Suryadi menambahkan bahwa Puan Maharani menekankan agar kader turun ke masyarakat,
lebih substantif dalam rangka membuat program kebijakan politik dan kebijakan publik yang bermuara pada kebutuhan pokok rakyat. Winata, Bali TV. Ribuan kader fraksi PDI Perjuangan baik di DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia mengikuti bimbingan teknis BIMTEK yang digelar di Demeru, Sanur, Denpasar. BIMTEK akan berlangsung hingga Sabtu 2 Agustus 2025. Megawati dipastikan akan memberikan arahan kepada kader PDI Perjuangan, namun belum diperoleh jadwal untuk Megawati. BIMTEK hari pertama dilaksanakan secara tertutup. Awak media tidak diperbolehkan masuk ke Convention Center Demeru. Berdasarkan pantauan di lokasi, BIMTEK dihadiri langsung oleh Ketua Bidang Politik DPP PDIP yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri ini hadir di lokasi pada pukul 09.32 WITA, didampingi putrinya Pinka Hafrani, yang merupakan anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah 4. Tokoh PDIP lainnya juga tampak hadir seperti Ketua DPD PDIP Jawa Tengah yang juga anggota DPR RI Bambang Wuryanto atau lebih dikenal sebagai Bambang Pacul, Yasona Laoli yang menjabat Ketua Bidang Hukum DPP PDIP, Basuki Cahaya Purnama alias Ahok yang menjabat Ketua Bidang Perekonomian DPP PDIP, Diah Pitaloka dan tokoh PDIP lainnya. Bambang Pacul mengatakan bahwa BIMTEK ini diperuntukkan bagi para legislator, khususnya dari fraksi atau kader PDIP dari seluruh wilayah Indonesia. Tujuannya agar para legislator tidak menyalahartikan fungsi, tugas, dan wewenangnya. Terkait apa yang akan dibahas dalam BIMTEK PDIP ini, Bambang Pacul mengatakan belum mengetahui secara pasti, namun yang jelas akan ada bekal-bekal khusus. Kendati demikian, pihaknya menduga akan ada pembekalan khusus kepada kader yang menjadi pejabat publik agar terhindar dari masalah hukum. Ditanya apakah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri akan memberikan materi pada BIMTEK PDIP ini, Bambang Pacul mengatakan pasti akan memberikan materi. Ditanya terkait apakah BIMTEK PDIP ada hubungannya dengan persiapan Kongres PDIP, Bambang Pacul belum mendapatkan informasi terkait hal itu. Itu nanti kewenangan DPP partai. Kader-kader partai PDI Perjuangan selalu tegak lurus dengan Ibu Megawati Soekarno Putri. Ia berharap Kongres nanti digelar di Bali sebab dari tahun 2000 Kongres PDIP selalu digelar di Bali. Itu kan banyak sekali kan para anggota dewan, para pejabat politik kita yang menjadi pejabat politik ini sangat urusan dengan urusan dengan supaya mungkin di samping dan juga tidak Winata, Bali TV. Sebagai kampus kebanggaan, Universitas Warmadewa Unwar dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Suara Damai Nusantara atau Sudara yang diselenggarakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNP TRI melalui Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Provinsi Bali tahun 2025. Kegiatan Sudara yang dilaksanakan di Auditorium Widya Sabha Utama Unwar ini melibatkan pelajar SMP, SMA sederajat dan mahasiswa-mahasiswi dalam pencegahan radikalisme dan terorisme. Foto bersama akan saya pandu dalam hitungan 1. Kegiatan dirangkai dengan lomba gelar budaya berupa lomba membaca puisi dan lomba gelar budaya. Penutupan acara diisi dengan kuliah umum oleh Kepala BNPT Komjen Pol Edi Hartono sekaligus menutup acara. Rektor Unwar, Profesor Gede Suranaya Pandit mengatakan, Unwar yang telah terakreditasi unggul dinobatkan sebagai satu-satunya kampus kebangsaan di Bali oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNP TRI pada November 2024 lalu. Ini merupakan bukti bahwa Unwar dapat merangkul berbagai suku dan bangsa yang dibuktikan dengan mahasiswa yang berasal dari 32 provinsi se-Indonesia dan merangkul seluruh agama yang diakui di Indonesia. Kesempatan yang luar biasa bagi Universitas Warmadewa Denpasar Bali yang saat ini telah memiliki suatu sertifikat sebagai kampus kebangsaan. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih tentunya kepada Kepala
BNPT, Pak Komjen Hedi atas peran sertanya, atas dedikasinya, memberikan motivasi, memberikan sosialisasi kepada generasi penerus, ya bukan saja bagi mahasiswa Universitas Warmadewa, termasuk juga adik-adik dari siswa maupun SMA yang hadir pada kesempatan yang baik ini. Mereka diberikan inovasi, diberikan kreasi. Kepala BNPT RI Komjen Pol Edi Hartono mengucapkan terima kasih kepada Rektor Unwar karena acara Gelar Budaya Sudara 2025 telah berjalan lancar di kampus Unwar. Ia mengatakan gelar budaya pada kegiatan Sudara ini merupakan upaya membangun nilai-nilai budaya bangsa Indonesia kepada generasi muda Bali, sehingga upaya mitigasi, edukasi, dan literasi, serta pemahaman terhadap bahayanya pemahaman radikalisme dan terorisme dibangun sejak dini. Dengan demikian, Suara Damai Nusantara ini menjadi sarana bagi generasi muda untuk menunjukkan kreativitas dan semangat membangun bangsanya melalui pentas budaya. Bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kegiatan Suara Damai Nusantara di kampus Universitas Warmadewa di Bali ya, berjalan dengan baik ya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor yang bersedia menjadikan tempat untuk melakukan upaya gelar budaya, lomba-lomba puisi, lomba tarian. Hal ini adalah merupakan membangun nilai-nilai budaya bangsa Indonesia kepada generasi muda. Diharapkan kegiatan ini bisa berkesinambungan setiap tahun, sehingga terus nilai-nilai kearifan lokal khususnya di Bali ini semakin tumbuh dan berkembang sebagai upaya menangkal radikalisme dan terorisme yang ada di Bali dan secara umum untuk Indonesia. Desak Aryani, Bali TV. Dea, si anak nelayan, raih prestasi nasional hingga diterima di ITB. Kami segera kembali dengan laporannya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing, tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance. Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Senja malu yang sujatine ada di lohe
Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, kisah inspiratif datang dari ujung utara Pulau Bali. Sosok Made Dea Violantini, remaja asal pesisir pantai Penimbangan Singaraja ini menarik perhatian publik. Meski dari keluarga sederhana, Dea syarat prestasi dan kini berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri ITB. Made Dea Violantini yang berasal dari Banjar Dinas Dauhpura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Siswi lulusan SMA Negeri 1 Singaraja tahun 2025 ini berhasil menembus Institut Teknologi Bandung ITB melalui jalur prestasi. Anak dari keluarga nelayan ini membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak menjadi penghalang untuk meraih mimpi setinggi langit. Diterima di Fakultas Teknologi Industri ITB, Dea memiliki cita-cita besar untuk meniti karir sebagai konsultan di perusahaan global ternama. Cita-cita itu lahir dari kombinasi minatnya pada dunia teknik dan kemampuan komunikasi yang terasah lewat berbagai organisasi dan perlombaan debat yang ia ikuti dan menangkan sejak SMA. Cita-cita terbesar saya adalah ingin menjadi sarjana pertama di keluarga saya. Saya ingin sekali memotivasi adik-adik saya dan juga orang di sekitar saya agar bisa melanjutkan pendidikannya setinggi mungkin. Karena saya percaya dengan pendidikan kita bisa mengubah nasib menjadi lebih baik. Selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Singaraja, Dea mencatatkan segudang prestasi diantaranya juara 1 lomba debat pariwisata tingkat nasional oleh Sekolah Vokasi UGM, juara 1 lomba debat konstitusi di Institut Pendidikan Indonesia di Garut, juara 2 lomba debat pendidikan oleh Universitas Teknologi Surabaya, inovator alat AC tanpa freon untuk mengurangi emisi CFC, dan masih banyak lagi prestasi yang ia raih. Dari pihak keluarga, dukungan datang dalam bentuk keteladanan dan kerja keras. Orang tuanya tidak pernah mengarahkan Dea untuk kuliah di ITB, namun perjuangan mereka menjadi alasan terbesar bagi Dea untuk membuktikan bahwa ia bisa mengangkat nama keluarga lewat pendidikan. Kini langkah Dea menuju masa depan cerah baru dimulai. Dari pesisir Buleleng menuju kampus legendaris di Bandung, ia menjadi bukti bahwa keterbatasan bukan penghalang, melainkan batu loncatan menuju keberhasilan. Sosok Dea kini menjadi inspirasi, bukan hanya bagi teman-temannya, tapi juga bagi seluruh generasi muda di Buleleng. Dengan semangat dan kerja keras, siapapun bisa menembus salah satu kampus terbaik di Indonesia. Setelah lulus di ITB, saya ingin sekali bisa berkuliah di luar negeri. Saya ingin menambah wawasan, memperluas relasi, dan juga belajar hal-hal baru untuk nantinya saya bawa ke Indonesia. Saya ingin sekali menjadi konsultan internasional yang bisa menguntungkan Indonesia. Semoga apa yang saya usahakan saat ini bisa dikabulkan dan dimudahkan pendidikannya. Terima kasih. Semangat pantang menyerah dan keyakinan bahwa pendidikan dapat menjadi jalan perubahan menjadikan Dea Violantini simbol inspirasi bagi generasi muda, tak hanya di Bali tetapi juga di seluruh Indonesia. Di tengah keterbatasan dan segudang prestasi yang ia raih, kini Dea berhasil masuk ke perguruan tinggi yang menjadi impian banyak orang. Yasri Yuli, Bali TV. Dewasa ini para investor yang berinvestasi di Bali sebagian besar mengarah pada sektor akomodasi wisata. Hal ini dikarenakan bahwa investasi di sektor akomodasi wisata paling mudah untuk mendapatkan pundi-pundi dolar. Perkembangan akomodasi wisata di Bali saat ini sudah merambah ke daerah hulu. Kondisi ini dibuktikan dari banyaknya akomodasi wisata seperti tempat glamping, homestay, maupun villa yang ada di dekat danau. Tak hanya itu, kawasan sungai di Bali juga sudah lebih dulu dimanfaatkan sebagai akomodasi wisata. Sebagian besar kawasan perbukitan di daerah Bedugul juga sudah banyak terdapat akomodasi wisata meskipun tak semasif di Bali Selatan. Dilihat dari segi pertahanan lingkungan, Hulu Bali semestinya menjadi kawasan konservasi. Lingkungan sangat penting untuk dilestarikan, karena nilai yang diberikan oleh sebuah lingkungan dalam kehidupan manusia jauh lebih besar dari nilai dolar yang didapatkan dari membangun akomodasi wisata.
Kalaupun di daerah hulu dibangun sarana akomodasi wisata, tentu perlu diawasi dengan ketat agar tidak mereduksi kepentingan untuk konservasi lingkungan. Menurut Ketua Fraksi Gerindra DPRD Badung yang juga Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali, perlu adanya penguatan dari segi regulasi dalam mempertahankan konservasi di kawasan hulu, law enforcement atau penegakan aturan yang ketat dan tegas, serta penguatan supervisi, monitoring, dan evaluasi yang konsisten. Agar pembangunan akomodasi di kawasan hulu tidak mereduksi kepentingan dalam upaya untuk konservasi dan perlindungan lingkungan. Nah, oleh karena itu juga kita berharap ada perkuatan di 3 hal ya. Yang pertama, penguatan di sektor regulasi. Regulasi kita harus kuat dari perspektif mempertahankan ekosistem dan lingkungan hidup kita di kawasan hulu. Karena kalau kawasan hulu rusak, kita jamin kawasan hilir itu akan menjadi lebih parah. Nah, kedua adalah terkait dengan law enforcement. Jadi dari regulasi itu ada law enforcement, penegakan aturan yang harusnya ketat, tegas, dan menunjukkan marwah atau kewibawaan pemerintah di situ. Kemudian yang ketiga adalah supervisi, monitoring, dan evaluasi yang tidak terputus atau konsisten. Nah, biasanya kelemahan di sektor supervisi, monitoring, dan evaluasi ini mengakibatkan terjadinya resonansi efek pertumbuhan sarana akomodasi di kawasan hulu yang kita contoh sekarang di kawasan hilir kan seperti itu. Orang bisa membangun villa di sini, kemudian orang toleh loh, dia kok bisa? Akhirnya mereka membangun dengan ataupun tanpa izin. Di hulu pun kemudian kondisinya seperti itu. Ditambahkan bahwa reward and punishment merupakan sebuah keniscayaan. Seperti di Kabupaten Badung, jika ada kawasan yang sudah terlanjur dibangun ternyata melanggar, maka akan dikenakan disinsentif atau membayar pajak lebih besar. Reward and punishment sangat penting jika bisa diterapkan dengan konsisten. Andika, Bali TV. Pemirsa, Anda ingin merasakan cita rasa camilan khas Serangan? Fish Chips jawabannya. Fish Chip adalah merek khusus kerupuk ikan yang diproduksi Koperasi Lumbung Pradnya Sedana, Kelurahan Serangan, Denpasar. Camilan khas Serangan ini terdiri dari kerupuk kulit ikan tuna, kerupuk sirip ikan tuna, kerupuk lejat, atau kerupuk keong laut. Pencetus produksi Fish Chip ini adalah Wayan Griel yang juga selaku Ketua Koperasi Lumbung Pradnya Sedana. Di tengah tingginya minat masyarakat dalam mengkonsumsi camilan khususnya kerupuk. Saat ditemui Senin 28 Juli 2025 di gerai penjualan kerupuk di Jalan Tukan Punggawa nomor 25X lingkungan Ponjok Kelurahan Serangan, pria yang juga penggagas Turtle Conservation and Education and Center TCEC Serangan ini ingin Koperasi Lumbung Pradnya Sedana memiliki usaha kecil menengah, yakni hasil olahan ikan berupa kerupuk ikan. Terlebih Serangan merupakan kawasan yang dekat dengan laut, sehingga tepat untuk memanfaatkan limbah ikan yang tidak digunakan dalam ekspor diolah menjadi camilan kerupuk. Mengingat hasil ikan di kawasan Serangan hanya musiman, untuk itu ia membeli bahan baku sirip ikan di Pelabuhan Benua Denpasar, bahkan hingga ke Jawa. Dalam 3 produk olahan tersebut, WNG ingin menonjolkan produk olahan kerupuk sirip ikan tuna. Dalam produksi, ia menggandeng anggota koperasi asal Serangan. Dijelaskan, proses produksi kerupuk sirip ikan tuna diawali dengan membagi sirip ikan tuna menjadi 3 bagian, kemudian direbus, lanjut dibumbui dengan rempah-rempah dan ditambah garam. Selanjutnya proses penjemuran dilakukan selama 2 hari, namun tergantung juga dengan kondisi cuaca. Setelah itu digoreng dan dikemas. Harganya pun tidak mahal, antara kemasan Rp2.000 hingga Rp15.000. Agar lebih dikenal, camilan ini ditambah label sesuai nama kerupuk. Menurut WN Griel, pemasarannya pun menyasar warung tradisional. Apalagi oleh-oleh khas Serangan ini telah memiliki sertifikat halal. Untuk itu ia berharap bisa memasarkan hingga ke toko modern. Dengan terwujudnya ini, dari mencoba istilahnya, kemudian mudah-mudahan akan berjalan maksimal. Berharap ke UKM yang lain ataupun usaha koperasi yang mau mengembangkan usahanya di sektor real, produksi atau dagangnya, itu bisa bekerja sama dengan kami, bisa saling memberi informasi, termasuk di mana mencari bahan baku dan sebagainya. Kita kerjasama untuk gimana mengembangkan koperasi atau UMKM ke depan
lebih bervariasi dengan inovasi masing-masing. Salah satu pelanggan kerupuk ikan, khususnya kerupuk sirip ikan tuna, mengaku cita rasa kerupuk sirip ikan tuna ini kental rasa rempah-rempah. Khususnya yang sangat melekat adalah rasa bawang putih dan ketumbar. Kerupuk sirip tuna salah satu kerupuk yang paling saya suka karena di dalam rasanya itu ada rasa gurih-gurih, rempah-rempah, garam. Sekarang saya mau coba. Dia itu kayak ada bumbu bumbu khasnya tersendiri gitu. Pokoknya pemirsa semua wajib mencoba. Enak. Produk olahan Koperasi Lumbung Pradnya Sedana yang juga dibina oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar ini dapat Anda dapatkan di alamat Jalan Tukat Punggawa nomor 25 Ek, Lingkungan Ponjok, dan di Lumbung Grosir Jalan Tukat Penataran nomor 40 Kelurahan Serangan Denpasar Selatan. Selain kerupuk siap konsumsi, gerai ini juga menyediakan bahan baku kerupuk mentah siap goreng. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Polisi menggelar reka ulang penembakan warga negara asing. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Tingkat emisi global dari mobil adalah ancaman serius. Pencemaran udara, termasuk debu halus yang diakibatkan oleh mobil, dianggap sebagai masalah serius bagi masa depan kita. Mr. An Jong-sin, seorang presiden, sang penemu, mengembangkan teknologi melalui penelitian luas. Ploumai Eco adalah hasil akhir dari penelitiannya. Ploumai Eco adalah produk inovatif yang menciptakan lingkungan di mana penghematan bahan bakar antara 10 hingga 15% dan pengurangan emisi 50 hingga 70% mungkin tercapai. Mereka berkomitmen untuk terus berusaha mengurangi polusi udara di planet kita yang diakibatkan oleh mesin pembakaran dalam. Sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin pembakaran dalam, Ploumai Eco. Setelah digunakan belt, mungkin seperti ini ya. Belt ini diikat kepada saringan bensin, saringan udara, dan ini masukkan ke bensin langsung, ya. Semudah itu? Semudah itu. Masa sih? Dan jadi hanya dimasukin? untuk sekali, untuk selamanya, tidak harus di-refill lagi, ya. Ini adalah salah satu kendaraan operasional. Terlihat kan bedanya? Nah, perubahannya kan? Signifikan ya, turunnya banyak ini. Kamu masih nggak percaya kan? Iya, apakah di motor juga bisa kayak gitu? Nah, ini nanti kita akan buktikan juga di motor ya. Nah, ini digunakan kembali di kendaraan motor yang besar ya, kapasitas tangkinya. Dan saya mendapat informasi, Karina, bahwa satu Ploumai Eco ini yang satu batang ini, itu sebetulnya untuk 10 liter satunya. Nah, ini kembali kita akan lihat nih, Karina. Ini yang sudah, ini akan dikenakan, dimasukkan ya, Ploumai Eco-nya. Berapa bar ya? Ini dua. Ini kurang lebih dicobanya 2 jam kemarin. Nah, ini sudah kurang lebih 2 jam nih.
sebuah teknologi yang mengoptimalkan bahan bakar di mesin bakaran dalam. Laumai Eco. Semangat meguli kota Paris adot ngibur tuh sing ngelah pipis. Pemirsa, jajaran Polres Badung menggelar reka ulang kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya seorang warga asing asal Australia di Villa Casa Santisha, Desa Munggu Mengwi, Badung. Dalam reka ulang ini tergambar 2 tersangka dengan membabi buta menembak 2 korbannya dan masuk ke dalam villa menggunakan pakaian ojek online. Reka ulang kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya ZR dan Luka SG asal Australia ini melibatkan 3 tersangka yakni Tupo Pasa, Midol Moore, Koskun Melford, dan Darcy Francesco Jensen yang dilaksanakan pada 5 TKP. Dalam reka ulang ini mendapat pengawalan ekstra ketat dari Brimob Polda Bali. Masing-masing personil yang terlibat menggunakan rompi anti peluru. Tersangka dibawa ke TKP menggunakan 3 mobil rantis yang dikawal. Reka ulang dipimpin langsung oleh Kapolres Badung AKBP Arif Batubara. Adegan pertama dimulai dari tersangka membeli sebuah martil di sebuah toko bangunan Jalan Raya Canggu, Badung dengan menggunakan sebuah sepeda motor. Ngambil langsung gimana sih tadi ceritain? Kalau dia datang tuh saya nggak tahu Pak, soalnya saya kan di kasir, saya cuma cuma ngasirin dia aja, cuma transaksiin barang apa yang dibeli gitu aja. Kalau yang ngelayanin itu teman saya nggak tahu dia datang dari mana. Ada tawar-menawar nggak? Setelah membeli martil, tersangka menyerahkan martil tersebut kepada temannya. Selanjutnya menuju Villa Casa Santisha dengan 2 menggunakan sepeda motor dan berpakaian ojek online. Reka ulang dilanjutkan di depan gang villa ketika kedatangan 2 tersangka yang menggunakan pakaian ojek diketahui oleh salah satu warga. Selanjutnya mereka masuk ke areal villa. Berarti foto, Pak, siap. Adegan berikutnya kedua. Dengan menggunakan martil yang telah dipersiapkan, tersangka merusak pintu villa. Di dalam villa mereka menyebar dan langsung melepaskan tembakan. Usai melakukan aksinya, tersangka kabur menuju daerah Buit, Tabanan dan meninggalkan sepeda motor serta membuang senjata api yang digunakan di aliran sungai Jalan Anyelir, Tabanan. Kapolres Badung AKBP M. Arif Batubara mengatakan dalam reka ulang ini para tersangka memperagakan 11 adegan. Pada adegan ke-7 dan 8, 2 tersangka melakukan penembakan terhadap korban. Rekonstruksi ini adalah kelengkapan salah satu penyidikan yang akan kita cantumkan dalam berkas perkara, karena berkas perkara sudah kita kirim ke Kejaksaan tahap 1 dan kita tinggal menunggu hasilnya terkait dengan kelengkapan tersebut. Habis sudah. Mr. Koskun, are you guilty of what they suspect you of? Mr. Koskun, you said you're not guilty. Whoa! Rai Swantara, Bali TV.
Profesor Rumawan Salain menyatakan tindakan tegas pemerintah Kabupaten Badung bersama pemerintah Provinsi Bali yang membongkar 48 bangunan akibat melanggar di kawasan Pantai Bingin Pecatu, Kuta Selatan, Badung pada Senin 21 Juli 2025 dianggap sudah tepat. Diharapkan ke depan tidak lagi ada pihak-pihak ataupun pengusaha-pengusaha yang melakukan pelanggaran, apalagi mendirikan bangunan di atas lahan yang melanggar peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku di tanah air. Melakukan hal ini tentu sudah dengan berbanyak. Lebih lanjut, menurut Profesor Rumawan Salain, ada beberapa catatan menurutnya terkait dengan pembongkaran beberapa bangunan yang terjadi di Pantai Bingin, Badung. Penertiban bangunan dilaksanakan karena berkaitan dengan aspek kepemilikan lahan. Kedua, aspek yang berkaitan dengan pemenuhan fungsi atau kegunaan sesuai yang diatur dalam peraturan undang-undangan. Ketiga, bangunan yang didirikan dinilai melewati atau berdiri di atas sepadan pantai. Keempat, kesesuaiannya dengan Perda Nomor 5 Tahun 2005, khususnya tentang arsitektur bangunan, gedung termasuk ketinggiannya. Kelima, dianggap tidak sesuai dengan BISAME, dan hal ini harus menjadi catatan penting karena kita ketahui kawasan suci yang ada di sekitar pantai, mengingat pantai dimanfaatkan publik untuk berbagai kegiatan. Apakah itu upacara rekreasi dan lain-lainnya. Meski menimbulkan pro dan kontra, menurut Rumawan Salain, maraknya pemanfaatan sepadan pantai dan mendirikan bangunan di lahan yang tidak memiliki izin, jika terus dibiarkan akan menimbulkan kerugian. Pemerintah daerah juga tidak akan mendapatkan pajak apapun dari pembangunan tersebut. Cepat ataupun lambat, menurutnya, tindakan ini sudah dianggap tepat dilakukan oleh pemerintah, dan bahkan menurutnya harus dilakukan secara berkala, termasuk untuk wilayah-wilayah lain di Badung yang ditemukan adanya pelanggaran, agar hal ini tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat dan pemerintah tidak dianggap tebang pilih dalam penegakan perda tersebut. Pembongkaran itu sudah merupakan bagian daripada sanksi, baik di dalam perda maupun di undang-undang, sehingga sanksi-sanksi tersebut tentu sudah dilakukan melalui surat pemberitahuan atau SP 1 sampai sekian, dan ketika mereka membandel ya memang salah satu tindakan memang harus dibongkar, apalagi mereka membangun bukan di atas tanah milik pribadi. Itu sanksinya berat kalau memanfaatkan tanah negara. Jadi saya kira ini ketegasan ini benar menurut saya, karena ini dia penegakan aturan. Dan saya kira tidak ada lagi yang bisa akan melakukan hal-hal yang sama di kemudian hari di wilayah Provinsi Bali. Mari kita amankan Bali ini tertib dalam pembangunan, jujur di dalam pembangunan, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran. Rumawan Salain menambahkan, jika tidak dilakukan sekarang dan dibiarkan berlarut-larut, maka pembangunan-pembangunan yang dianggap akan melanggar semakin merajalela. Dan ini akhirnya membuat keterdesakan ruang di dalam sebuah kawasan. Akhirnya dikhawatirkan akan membawa dampak-dampak baik berkaitan dengan lingkungan, sosial, dan yang lebih penting adalah melawan negara. Dalam hal ini melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Ratusan kerabat iringi pelebon pimpinan LKP Agung, Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru.
Cat kayu dan besi. Jaga bayi ne, jaga hatu ne, mangga entek, stata ajak, mok sata, jaga kita, jaga bayi ne. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah geraha astro geraha setri ngeten ya. Aneka dua eka dua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi. Siwa bumi, ring bumi niki wenten batara niki. Sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemirsa, Pelebon Maestro Tata Rias Bali yang juga pimpinan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP Agung, Dr. DRA Anak Agung Ayu Ketut Agung MM berlangsung pada Selasa 29 Juli 2025 di Krematorium Kertasemadi Mumbul Badung. Ratusan kerabat mengiringi upacara pelebon almarhumah. Upacara pelebon diawali dengan nyiramin layon sekitar pukul 9 WITA yang dilanjutkan dengan memeras dan ngajum. Seusai proses kremasi dilangsungkan prosesi nganyut di pantai yang dilanjutkan dengan memukur. Prosesi upacara diakhiri dengan ngelinggihang di Merajan. Seperti diketahui, pemilik sekaligus pendiri LKP Agung berpulang pada usia 65 tahun. Ia mengembuskan napas terakhirnya pada Selasa 22 Juli 2025 setelah sempat dirawat di Rumah Sakit Profesor Murah. Menyerahkan hidup sepenuhnya di dunia tata rias, Anak Agung Ayu Ketut Agung telah menamatkan puluhan ribu tenaga tata rias, perempuan yang memiliki moto hidup bahagia dalam pengabdian. Semasa hidupnya juga sering merias pejabat penting negara. Mungkin acara pelebon Motor Agung Ayu Agung Tianga, acaranya dari nyiramin, terus nyiramin ngajum, terus ngajum mungkin memeras ngajum nika pisan, sampun kenten, mari jebos ke segara, nganyut ke segara, bosan nganyut yang segara, rauh malih meriki jagi kemargiang karya pemukuran, bosan memukul, mari jebos, malih mengwali ke segara. Sampun kinten wawu ngelinggihang ring Merajan. Menika acara pelebon mangkin mugi membagi antar lan Motor Agungnya boleh kena sane utama. Sosok almarhumah selalu menginspirasi peserta didiknya. Perempuan yang dikenal sangat kuat dan disiplin ini senantiasa mengajarkan peserta didiknya untuk selalu melestarikan tata rias dan busana adat Bali sesuai pakem yang telah diwariskan leluhur terdahulu. Andika, Bali TV. Pemirsa, sebanyak 6.370 calon Bintara dan Tamtama Polri resmi mengikuti pendidikan pembentukan yang dimulai serentak di seluruh sekolah polisi negara atau SPN dan Sepolwan Lemdiklat Polri di Indonesia. Di SPN Polda Bali tercatat sebanyak 104 siswa didik baru yang akan menjalani proses pendidikan dan pelatihan intensif. Pembukaan pendidikan pembentukan Bintara dan Tamtama Polri tahun anggaran 2025-2026 ini ditandai dengan upacara yang digelar di SPN Polda Bali di Singaraja dan dipimpin langsung oleh Inspektur Upacara Irwasda Polda Bali Kombes Pol Beni Subandi. SPN Polda Bali telah dilaksanakan. Selanjutnya dilanjutkan acara tambah. Laporan selesai. Lanjutkan. Menjalani proses pendidikan selama 7 bulan, peserta akan dibentuk
mental dan kepribadian yang berkarakter kebayangkaraan dan memahami doktrin Tribrata dan Catur Prasetya. Lebih lanjut, Kombes Beni memaparkan bahwa peserta didik juga diberikan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknis, dan taktis profesi kepolisian, dasar dan pelatihan jasmani. Ke-104 siswa ini nantinya akan ditempatkan di Polda Bali, namun tak menutup kemungkinan untuk ditempatkan di tempat lain. Mabes Polri akan menempatkan mereka di Polda Bali karena memang Polda Bali juga masih membutuhkan personil. Kita masih kekurangan personil, ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan setiap ada penempatan biasanya ada saja yang dibutuhkan oleh organisasi. Mau ditempatin di Mabes juga biasanya ada, ya, tapi sesuai kebutuhan organisasi. Tapi kami dari Polda Bali ya menginginkan kalau bisa semuanya dikembalikan ke Polda Bali karena apa? Kita juga masih banyak kekurangan. Polres-polres masih butuh pelayanan masyarakat ingin maksimal. Dalam upacara pembukaan tersebut juga diresmikan pemberian nama angkatan dan nama masing-masing siswa. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan alih fungsi lahan pertanian menjadi ekowisata. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun angkat ke alit nek kulit. Metapah kalian bos, mepandes utawi mesangi, masih drama antar Ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha angger cangin purikau wenten taler 6 TPS sani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Nyai bengongen. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, oke? Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mula punya Nyai, betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu, sakit lagi awak-awake. Apa? Mau pijat keke? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, metajan, mertuakan. Dan ini subane gelam kekene awake ini makatang lo, awake ini makatang. Awake sing kodak, awake sing idawak kenjar, sing idawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Ya semangat kode ngopi, kode ngama, wakilnya menceramah, jadi kayak presiden. Cuma sebelum lagi sih, kita awake. Kene be, kene ini awake makatang, awake bermedati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awake jangan beli, lang nise ane jangan. Wah, sila lagi dunia nane ngorek tempe semangatnya kangon. Melang saya beli ngomong, ini madan minyak gana pati. Aduh, sudah lo, basah beli lo. Pemelan nih. Pemelan, jangan nggak dikasih lagi sini. Apa dikasih lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nak ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak gana pati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir,
Keseleo, mate, pegelinu, pila, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenang kasihatin nih. Nih, mana gizi? Yang kita nakona tanaki, awaknya saya ketakonan. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, sistem pertanian tradisional Bali yang berusia ribuan tahun, Subak, kini telah bertransformasi menjadi destinasi ekowisata yang populer. Keindahan sawah yang luas menjadikan Subak menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk sekedar berjalan-jalan menikmati pemandangan sawah sambil berolahraga. Dengan menggabungkan keindahan alam, kearifan lokal, dan nilai-nilai spiritual, Subak menawarkan pengalaman wisata yang unik dan edukatif. Sistem irigasi yang dipelihara dengan baik menjadikan petani dapat mengelola air dengan efektif. Hamparan sawah hijau yang terbentang luas juga menawarkan keindahan alam yang luar biasa. Dengan adanya penggabungan antara Subak dan ekowisata, Subak dapat membawa dampak positif dan negatif. Positifnya dapat meningkatkan ekonomi masyarakat melalui lapangan pekerjaan baru, di mana masyarakat bisa secara langsung menjual dagangannya kepada pengunjung. Selain itu, manfaatnya adalah dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan, serta dapat menjadi tempat bagi anak-anak dalam mengetahui serta mempelajari tentang sistem irigasi Subak dan pertanian berkelanjutan. Di sisi lain, kehadirannya dapat mengurangi lahan pertanian serta merusak ekosistem jika tidak dikelola dengan baik. Dewi Suwarini, Bali TV. Pemirsa, pasca gempa berkekuatan 8,7 magnitudo yang terjadi di lepas pantai timur Rusia, BBMKG wilayah 5 Jayapura mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah pesisir Papua dan Papua Barat. Masyarakat diminta menghentikan aktivitas di laut dan segera menjauhi pantai sambil mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 5 Jayapura mengimbau masyarakat pesisir untuk menjauhi pantai. Himbauan ini diberikan menyusul sejumlah peringatan dini tsunami yang muncul pasca gempa bumi berkekuatan 8,7 magnitudo di lepas pantai timur Rusia Rabu 30 Juli. Ada 7 wilayah di Papua dan Papua Barat yang diperkirakan berpotensi terdampak, diantaranya Kota Jayapura, Biak Numfor, Supiori, dan Sarmi di Papua, serta Manokwari dan Raja Ampat di Papua Barat. Koordinator Bidang Observasi BBMKG Wilayah 5 Jayapura, Danang Pamuji mengimbau masyarakat untuk menghentikan sementara segala aktivitas di laut. Berdasarkan hasil analisis BBMKG, gempa di Rusia berpotensi menyebabkan tsunami di wilayah Indonesia bagian timur dengan status waspada dan ketinggian gelombang diperkirakan kurang dari 0,5 meter. Gelombang tsunami mencapai di daerah-daerah tersebut kurang lebih pada pukul 4 sore waktu Indonesia Timur. Kepada masyarakat yang berada di pesisir pantai, untuk sementara menghentikan aktivitasnya dulu, serta menjauhi pantai, serta tetap mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Gempa tersebut berpotensi menimbulkan tsunami di Papua dengan ketinggian kurang dari 0,5 meter. Danang juga mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan segera menjauhi wilayah pantai. Ia meminta BPBD di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk segera melakukan mitigasi dan langkah-langkah pencegahan.
Gempa yang memicu tsunami ini telah tercatat di Rusia dan Jepang dengan kekuatan yang cukup besar. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukadan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.